Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang ke diskusi kebangsaan seri keempat yang diadakan secara berkala oleh KBRI Den Haag. Diskusi kebangsaan kali ini mengangkat tema pahlawanku, inspirasiku, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 1945. Kita semua tahu dari Hari Pahlawan bertepatan dengan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pengorbanan para pejuang demi kemerdekaan Indonesia sering kita gaungkan setiap peringatan hari besar. Namun, pahlawan tidak hanya terbatas pejuang kemerdekaan saja. Menurut KBBI, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Artinya ada dua kualitas penting yang harus dimiliki seorang pahlawan, yaitu selalu berani mengambil sisi kebenaran dan juga kualitas dari aksinya yang di atas rata-rata. Kali ini kami sudah mendatangkan beberapa individu yang bisa kita anggap sebagai pahlawan dalam kontribusi mereka melalui kerja keras mereka di berbagai sektor. Siang hari ini kita sudah dihadiri oleh Kolonel Harto Santoso, yaitu Komandan Kontingen Indonesia di Lebanon. Yang kedua kita juga ada Anak Agung Mia Intel Tilia, Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional Undiknas. Yang ketiga nanti akan menyusul ada Bagus Kavi, atlet Indonesia di klub sepak bola Belanda FC Utrecht. Yang terakhir ada Nina Gusmita, atlet Paralimpik. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan rundown terlebih dahulu. Pertama akan dibuka oleh saya sebagai moderator, lalu dilanjutkan dengan pembukaan oleh Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Bapak Maier Vas. Setelah itu baru kita akan mulai dengan talk show kita. Ada Pak Kolonel Harto Santoso, Anak Agung Mia Intetilia, Nina Gusmita, Bagus Kavi. Lalu setelah itu baru akan ada tanya jawab dari penonton. Selanjutnya akan saya tutup dengan doa bersama untuk pahlawan bangsa. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Bapak Maier Vas. Silakan Bapak Maier Vas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wira sudah memoderatori. Yang kami hormati Bapak Kolonel Harto Santoso, pejabat sementara PJS Komandan Kontingen Indonesia di Lebanon, Anak Agung Mia Intentilia, Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional di Undiknas Denpasar, Bagus Kavi yang belum bisa bergabung pada jam ini, baru bergabung sebentar lagi karena masih latihan di Utrecht. Bagus sekarang adalah klub sepak bola Utrecht Belanda, FC Utrecht. Mbak Nina Gusmita, atlet Indonesia Paralimpik asal Medan yang saat ini ada di Solo ya. Kemudian moderator kita siang ini Ikra Wiratama Hendra, pelajar Indonesia yang saat ini sedang menuntut ilmu di Universitas Radboud Nijmegen, Belanda. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ada di Indonesia. Yang kami hormati, sekaligus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pelajar Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang saat ini berada di Belanda, diaspora Indonesia di Belanda, masyarakat Indonesia di Belanda, Bapak Ibu, teman-teman yang meluangkan waktu untuk hadir pada acara kita pada siang, sore, dan malam ini, siang waktu Belanda dan malam waktu Indonesia, mungkin sore waktu Lebanon ya Pak Harto ya. Diskusi kebangsaan ini seperti yang disampaikan oleh moderator tadi merupakan seri keempat yang dilakukan oleh KBRI yang tujuannya forum bertukar pikiran, pandangan, dialog, diskusi yang konstruktif atas isu-isu kebangsaan dengan memanfaatkan hari-hari bersejarah
Indonesia. Diskusi kebangsaan terakhir dilaksanakan pada bulan Oktober lalu dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Dan diskusi kali ini akan kita bahas, kupas, diskusikan, berdialoglah tentang makna Hari Pahlawan dan relevansinya dengan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan dan baik pada tingkat nasional, regional maupun global pada saat ini. Kemerdekaan Indonesia telah didapat dengan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pejuang kita, sebagaimana yang ditunjukkan dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian kita peringati dan kenal sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ini peringatannya dilakukan setiap tahun, yang tujuannya pertama untuk mengenang jasa-jasa pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, namun juga mengambil makna yang terkandung di dalamnya. Perjuangan para pahlawan kita tersebut kiranya memberi inspirasi bagi kita dan memotivasi bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangan mereka sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing dan juga bidang masing-masing. Dilihat dari sifatnya, tentu perjuangan saat ini bukan lagi dengan mengangkat senjata pada saat ini, namun dengan berjuang melawan tantangan nasional dan ancaman, termasuk ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa seperti kemiskinan, bencana alam, radikalisme, dan berbagai tantangan yang kita hadapi. Saat ini salah satu tantangan yang kita hadapi adalah antara lain perubahan iklim dan juga pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan generasi kita saat ini. Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentu hanya dengan persatuan dan pemberdayaan seluruh potensi, termasuk potensi generasi muda Indonesia, kita bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi dan apapun masalah yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, kita tahu bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam sejarah dan juga masa depan Indonesia. Generasi muda termasuk juga yang berada di luar negeri saat ini memiliki potensi dan peran strategis dalam upaya pembangunan Indonesia di berbagai bidang. Generasi muda Indonesia juga telah banyak berkiprah di berbagai bidang seperti iptek, kesehatan, olahraga, politik, ekonomi, pendidikan, kesenian, dan lain-lain sebagainya. Namun masih banyak peluang dan potensi yang perlu dan dapat kita manfaatkan. Dalam kaitan ini kami ingin mendorong teman-teman, adik-adik, rekan-rekan semua untuk menjadi pemain aktif dalam perubahan global dan memberikan kontribusi demi kemajuan Indonesia sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing. Dalam kaitan ini, kami atas nama teman-teman di KBRI ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang kami anggap hebat dan tepat untuk berbicara pada kesempatan ini, yang juga akan berbagi semangat pada kita pada saat ini, dan kepada para peserta juga ingin kami ucapkan terima kasih dan partisipasi aktif Bapak Ibu teman-teman semua. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini
dapat diharapkan memberi inspirasi kepada generasi muda untuk menjadi pahlawan masa kini, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan saling menghargai satu sama lain dan mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa kita. Mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada generasi muda untuk memahami apa itu Hari Pahlawan, apa itu semangat kepahlawanan dan bagaimana upaya agar masing-masing kita bisa, masing-masing adik-adik, teman-teman, saudara semua bisa menjadi pahlawan bagi kita semua, bangsa Indonesia. Demikian, salam sehat dari kami di Den Haag. Semoga acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mayerfas. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja perbincangan kita pada siang hari ini. Dimulai dengan Bapak Kolonel Harto Santoso yang tadi sudah kita perkenalkan sebagai PJS Komandan Kontingen Indonesia di Lebanon. Selamat siang Pak Harto, apa kabar Pak? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Oke, mungkin Pak sebelumnya kita perkenalkan diri dulu deh. Pak Harto di Lebanon dalam misi apa? Lalu kontingen Indonesia di Lebanon sekarang ada berapa dan kenapa mengirim pasukan Indonesia di Lebanon? Jadi apa kepentingannya misi militer Indonesia yang ada di sana? Terima kasih Mas. Sebelumnya izinkan saya menyapa sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kami Garuda. Yang mulia Bapak Duta Besar RI untuk Belanda, Bapak Mayerfas, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Yang saya hormati Adhan, Asatan, dan seluruh hadirin yang hadir secara virtual. Saat ini waktu di tempat kami adalah sore, dan saya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Kolonel CHB Harto Santoso, pejabat sementara dikarenakan Komandan Kontingen Garuda Unifil 2021 yaitu Kolonel Infanteri Haris Isa Siregar sedang melaksanakan dinas cuti. Tugas saya sehari-hari adalah sebagai Komandan Satuan Tugas Force Commander Simic Unit. Kemudian juga kami menginformasikan kepada Bapak dan yang lainnya bahwasanya di saat ini juga ikut hadir bergabung di sini ada para dan satgas yang lain. Ada Kolonel Infanteri Nurul Yakin dan Satgas FKKSU, kemudian ada Letkol Infanteri Eka Wira dan Satgas CVC. Mungkin kalau rekan-rekan suka sering melihat YouTube, nah di situ ada Sparko. Nah, itu adalah Letkol Infanteri Eka Wira. Kemudian ada Letkol CPM Yuda dan Satgas Sempu, Letkol CKM Dr. Yogi dan Satgas Hospital. Ada Letkol ARM Ari yang menjabat koordinator staff officer, kemudian ada Letkol Infanteri Dani yang sebagai Wadan Satgas Yon Mekanis Indobat saat ini. Kemudian terakhir adalah ada Mayor ARM Doni sebagai DCO MCOU. Lanjut kemudian tadi adalah dari Mas Wira ya mengatakan pengiriman prajurit TNI dalam kaitannya pasukan perdamaian PBB. Kita sama-sama paham tentang Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, alinea keempat ada disebutkan tujuan internasional bangsa Indonesia, yaitu dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disinilah Indonesia mengambil momen tersebut dengan mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian ke daerah-daerah konflik dengan harapan Indonesia dapat berperan aktif menciptakan perdamaian di dunia-dunia ataupun di negara-negara yang saat ini sedang dilanda konflik. Kemudian tadi ditanyakan juga berapa jumlahnya ya, jumlah
Sebagai informasi nanti bisa dikoreksi oleh Puan dan Satgas dari Indobat. Saat ini kontingen Garuda Unifil 2021 jumlahnya adalah 1.230 prajurit TNI, 730 prajurit TNI AD, 399 prajurit TNI AL, 101 prajurit TNI AU. Nah, ini tergabung dalam ada Milstaff Headquarters, kemudian ada juga yang bertugas di sektor East, dan ada 6 satgas lainnya. Jadi selain Indobat ada juga satgas-satgas lainnya, unit-unit lainnya. Seperti saya sendiri adalah Force Commander CIMIC Unit, itu ada 7 ya, di kita dari Indonesia. Kemudian ada juga 84 prajurit TNI yang dalam pasukan Unifil saat ini. Kemudian kemana saja sih pasukan-pasukan ini dideploy atau dikirimkan oleh Indonesia? Saya bisa menyebutkan diantaranya ada 4 di sini, yang ada MINUSCA, Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Central Africa, di Republik Afrika Tengah. Kemudian di Unifil, di sini United Nations Interim Force in Lebanon, di Lebanon. Kemudian MONUSCO, Mission de, ini bahasa Prancis, Mission de Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation and République Démocratique du Congo, di Kongo. Kemudian ada UNAMID, United Nations Mission in Darfur. Sementara untuk beberapa negara lainnya masih ada juga. Nah, itu mungkin dari Indobat bisa menambahkan berapa lagi di negara-negara lainnya, silakan. Letkol Dani. Bisa menambahkan berapa lagi yang dideploy ke negara? Tadi saya menyebutkan 4, mungkin ada lagi? MONUSCO, Bang. Oh, MONUSCO ya, sudah. Kalau pasukan besarnya saat ini adalah 4. Siap. Ya, demikian. Kembali ke Mas Wira. Baik, terima kasih atas paparan pertamanya dan perkenalannya, Kolonel Harto. Lalu mungkin kita mulai ke topik pembicaraan kita pada siang hari ini. Saya mau berdiskusi karena kita sudah kedatangan pahlawan juga mungkin di sini. Mungkin Kolonel Harto bisa menyebutkan apa arti act of heroism gitu, apa arti dari act of kepahlawanan yang mungkin Kolonel Harto lihat sehari-hari di medan konflik yang ada di Lebanon, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan? Arti pahlawan. Arti pahlawan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Duta Besar, mereka ataupun Anda tadi sudah mengatakan juga bahwasanya adalah orang yang berani membela, kemudian konsisten, dan dia tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia bela. Jadi secara umum nggak ngawur gitu loh. Bukan pahlawan kebetulan, tapi memang pahlawan kebenaran. Mungkin kalau di sini karena tugas saya lebih banyak kantor, saya tidak seperti Kolonel Haris yang memang langsung di dekat sekali dengan perbatasan. Saya kurang terlalu ini, tapi kalau kita lihatlah dari pahlawan kita sendirilah, pahlawan Indonesia yang memang saya tidak terlibat secara langsung, tapi pada saat kita belajar ya, karena saya militer, tentu saya punya lah ya Bapak Jenderal Sudirman di situ. Beliau dengan usia yang muda saat itu, beliau tahu apa yang dia perjuangkan. Beliau tahu bahwasanya apa yang beliau lakukan itu akan berarti banyak dibandingkan dengan beliau sendiri. Beliau dengan paru-paru satu, beliau bertekad untuk mengusir Belanda apapun konsekuensinya. Dan beliau pernah mengatakan, siapapun yang mengganggu Presiden Soekarno pada saat itu, maka akan berhadapan dengan beliau.
kita bisa ini kan ya saat ini mungkin untuk di Indonesia siapa ya yang bisa seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kolonel Harto. Mungkin juga bisa disangkut pautkan karena tadi Kolonel sudah menyebutkan tentang mereka tahu apa yang mereka perjuangkan gitu. Mungkin karena ini adalah kesempatan yang sangat jarang, mungkin aku nggak akan lagi ngomong sama kolonel yang ada di Lebanon, terutama yang ada di bagian dari pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB. Menurut Kolonel Harto, kenapa keberadaan pasukan Indonesia di Lebanon menjadi penting untuk yang tadi disebutkan juga untuk ikut menertibkan perdamaian dunia segala macam, dan juga mungkin bisa disangkut pautkan dengan arti dari kepahlawanan juga di situ. Apakah bentuk kehadiran Indonesia di Lebanon merupakan suatu manifestasi dari arti kepahlawanan itu sendiri? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, kalau eksistensi kami saat ini pasukan perdamaian di sini ya tadi seperti saya katakan adalah salah satunya adalah misi tujuan internasional bangsa Indonesia sendiri seperti di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Kemudian hadirnya negara Indonesia yang mana kita tahu bersama bahwasanya kita ini non-blok, tidak memilih kemana-mana, kita hanya ingin kita sudah paham di situ pun di dalam pembukaan itu bahwasanya sudah disebutkan menghapus penjajahan dan kita sebagai bangsa yang pernah terjajah, bangsa yang pernah pernah sulit pada saat itu, kita paham bahwasanya kalau satu negara tidak stabil, tidak seperti di tempat kami ini, maka bagaimana mereka bisa membangun dan itulah kami hadir di sini untuk bersama-sama dengan negara lain menciptakan perdamaian. Dalam arti kata bukan menciptakan perdamaian kita memaksa pihak yang untuk diam, tapi apa yang sudah ada itu sedapat mungkin kita jaga supaya tidak bertikai kembali. Ya, salah satunya di dalam pelaksanaan tugas itu yakinlah ada nilai-nilai kepahlawanan ya, dalam arti kata nilai kepahlawanan ini kenapa kami mengambil contoh diri kami sendirilah ya. Dalam hal ini kami meninggalkan keluarga dalam waktu 365 hari 365 dan itu bukan hal yang mudah gitu. Di sini kita sudah berkorban ya, berkorban seperti itu. Kemudian juga kami dalam benak kami semua adalah kami melaksanakan perintah dalam arti kata semua yang semua yang apa kami ini kan kami singkirkan. Inilah kami bentuk pengorbanan kami, bentuk keloyalan kami kepada negara yang kami implementasikan pada saat ini sebagai bertugas di pasukan perdamaian. Bagaimana kira-kira menjawab? Mungkin menjawab, ya. Kalau aku bisa rangkum mungkin dari jawabannya, karena kepentingan yang dibela oleh pasukan Garuda yang ada di Lebanon bukan langsung berdampak terhadap teman-teman masyarakat Indonesia, tapi kita ada di Lebanon karena kita rasa itu adalah sisi kebenaran dan itu adalah manifestasi dari arti kepahlawanan itu sendiri. Iya, karena di seragam kami pun kami menempel bendera ini. Kami membawa ini yang kami cintai sekali ini. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu juga sudah singkat. Menurut Kolonel Harto, apa saja yang bisa dilakukan oleh generasi muda kayak aku yang mungkin tidak akan masuk ke militer karena ya beda jalur saja, bukan karena lebih baik atau lebih buruk. Apa yang kita bisa lakukan dengan cara-cara lain untuk ikut berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dunia misalnya? Ya, terima kasih Mas Wira. Saya setuju bahwasanya menjadi seorang pahlawan itu bukan langsung melarikan menjadi seorang militer gitu loh.
karena Tuhan pun sudah menggariskan jalan kita masing-masing. Saya sendiri, sebagai informasi saya kepada Mas Wira, anak saya sudah tahun kesekian di salah satu universitas di Jakarta. Itu pada saat awal saya tawarkan jadi militer juga tidak mau, gitu loh ya. Itu sudah seperti itu. Jadi apa saja, saya rasa banyak ya, karena saya pun sekarang kalau orang tua bilang itu toh Bapak ini nggak lahir langsung tua loh, gitu loh. Bapak juga pernah muda. Nah, saya pun pernah seperti Anda di usia-usia seperti itu. Wah, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kita bisa ya. Orang-orang bijak mengatakan pahlawan sudah membela apa yang mereka yakini benar, dan apa yang mereka bela saat ini jangan kita sia-siakan, gitu loh. Termasuk saya dan Anda, jangan kita sia-siakan. Mari kita isi pembangunan ini, gitu loh. Sebagian generasi muda yang mungkin katakanlah belum terarah, mereka melakukan sesuatu yang negatif, sementara yang positif banyak. Katakanlah saya mengambil contoh generasi muda yang terlibat dalam olahraga yang saat ini mungkin yang dikatakan pahlawan-pahlawan kontemporer saat ini, ya saya melihatnya olahraga, gitu loh. Indonesia itu bisa dikenal dunia salah satunya lewat olahraga, ya badminton itu loh, olimpiade. Bisa Anda bayangkan loh, negara lain takut sama Indonesia untuk cabang itu, dan orang lain berpikir bagaimana mengalahkan Indonesia. Tidak mudah seperti itu. Saya pernah ke beberapa negara, begitu saya mengatakan Indonesia, mereka akan bingung, Indonesia itu yang mana ya? Mereka hanya tahu salah satu tujuan pariwisata di Indonesia, itu mereka kira Indonesia. Mereka tidak paham Indonesia itu adalah 17.000 pulau yang berpenghuni dan tidak, dan memiliki kurang lebih 500 bahasa lokal. Sementara mereka sendiri tidak punya seperti itu. Dan seperti di sini di Lebanon katakanlah, mereka sukunya berapa, sementara kita suku bangsa kita banyak sekali. So jadi ini united in diversity, keberagaman ini benar-benar ini. Jadi dari Sabang sampai Merauke, para pemuda ini bergabunglah seperti pada saat Sumpah Pemuda, gitu loh. Banyak sekali yang kalian bisa bikin ya. Seperti yang tadi saya sebutkan di Olimpiade badminton, olahraga. Kemudian kita lihat juga di sini kan nanti ada salah satunya ada atlet ya, atlet Paralimpik ini. Itu sudah salah satu bentuk kontribusi pemuda terhadap apa yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan, dan saya rasa itu juga mencerminkan sikap-sikap pahlawanan itu sendiri. Demikian Mas Wira. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau aku rangkum juga diskusi kita siang hari ini dengan Kolonel Harto Santoso, kita sebagai anak muda atau yang lain dan generasi-generasi lainnya punya perannya sendirilah untuk menjadi pahlawan bagi bangsa kita yang kita banggakan. Pasti setuju. Tidak selalu harus mengangkat senjata, tapi dengan melakukan our own trade secara baik, secara bagus, dan secara serius juga, itu sudah bisa berkontribusi untuk bangsa Indonesia. 100% agree. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Kolonel Harto Santoso dari Lebanon. Mungkin selanjutnya kita langsung ke speaker kedua, yaitu Mbak Mia, anak agung Mia Intit Tilia. Maaf Mbak Mia kalau pronunciation dari nama akhirnya agak salah. Beliau adalah Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional Undiknas. Selamat siang, Mbak Mia. Mbak Mia lagi ada di mana? Di Belanda atau di Indonesia? Halo, selamat malam nih. Saya lagi di Bali. Okay. Jadi saya menyapa semuanya dari Bali. Sekarang di Bali pukul 21, jadi jam 9.30, setengah 10 malam nih di Bali. Selamat siang untuk semua yang ada di Belanda ataupun yang mengikuti dari tempat lain masing-masing. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan pastinya salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Mbak Mia. Mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu juga, seperti tadi Kolonel Harto Santoso.
dengar-dengar Mbak Mia juga pernah kuliah di Groningen ya, di Belanda. Aku bukan orang Groningen tapi sering banget ke Groningen, jadi merasa orang Groningen juga sebenarnya. Oh gitu, Mungkin oke. bisa dijelaskan perkenalkan diri juga, bagaimana latar belakangnya segala macam. Oke, terima kasih Wira. Jadi betul ya Wira, yang Wira bilang tadi, aku juga salah satu alumni dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda, dan hari ini aku senang banget bisa diundang. Pak Dubes, terima kasih, dan juga para pembicara yang lain. Terus aku juga melihat wajah-wajah yang familiar nih Wira. Ada Mbak Ana, yang juga membimbing aku. Halo Mbak Ana, jadi aku ini adalah salah satu anak magang di KBRI Den Haag, Wira. Jadi selain aku kuliah di Groningen tadi, aku juga sempat magang di KBRI Den Haag dan dapat banyak sekali ilmu ya, yang bisa aku terapkan sekarang ketika aku pulang ke Indonesia, ketika aku sekarang menjadi dosen di Bali, dan ketika aku berinteraksi dengan mahasiswa. Ada Pak Din juga. Pak Din, terima kasih Pak Din juga sudah memberikan banyak pelajaran untuk saya ketika magang, dan juga yang lainnya yang ada di sini, tim dari KBRI Den Haag juga, terima kasih banyak. Jadi yang Wira bilang tadi betul ya, setelah aku kuliah di Belanda, aku balik ke Bali, ke Indonesia, kemudian aku menjadi dosen muda di salah satu universitas, yaitu Universitas Pendidikan Nasional, Undiknas, dan kemudian di Undiknas juga aku menginisiasi Pusat Kajian ASEAN dan Internasional. Dan saat itu juga didukung oleh Duta Besar Wesaka Puja, yang saat itu juga aku bertemu dengan Dubes Puja ketika juga jadi anak magang di KBRI Den Haag. Jadi jasa dari KBRI Den Haag ini sebenarnya sangat besar buat aku, buat perjalanan karir aku, dan yang akan aku ceritakan hari ini juga. Jadi saat ini aktivitasku adalah sebagai dosen muda tadi di Undiknas dan Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional. Untuk kaitannya dengan Hari Pahlawan, aku akan bercerita tentang bagaimana kontribusi dalam bidang pendidikan. Oke. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Mbak Mia. Mungkin karena ini aku lagi ngobrol sama dosen ya, jadi mungkin karena kalau dosen biasanya mulai pelajaran dengan definisi gitu. Mungkin Mbak Mia bisa menjelaskan definisi pahlawan yang bukan based on the book tadi, karena udah aku sampaikan kalau soal KBBI. Kalau untuk Mbak Mia sendiri bagaimana? Oke. Kalau dari aku pribadi, menurut aku semua orang punya kesempatan untuk menjadi pahlawan. Pahlawan buat dirinya sendiri, karena setiap kita mengambil keputusan, risiko dari keputusan itu, kemudian konsekuensinya, ataupun mungkin hal-hal baik yang datang dari keputusan kita, itu sesuatu yang juga berat. Wira memutuskan untuk berani, nggak usah kuliah di Indonesia, berani ke Belanda, jauh-jauh dari keluarga misalnya, menghabiskan waktu di sana, belajar dengan nggak mudah ya, ada juga masa-masa sulitnya dan harus beradaptasi. Itu juga sebuah keputusan yang juga membuat kita bisa jadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gimana kita menjadi pahlawan untuk orang-orang terdekat kita dulu. Itu yang aku rasakan. Apa sih yang bisa aku lakukan untuk keluargaku dulu deh? Setelah aku pulang ke Bali, apa yang aku bisa lakukan untuk mahasiswaku di satu kelas kecil dulu? Apa yang bisa aku share? Apa yang bisa aku bagikan? Jadi itu adalah suatu hal nyata di mana kita bisa memaknai nilai-nilai perjuangan dari pahlawan. Salam hormat untuk kolonel tadi yang sudah menceritakan apa yang dilakukan, luar biasa, sangat diapresiasi. Dan aku sendiri sebagai sekarang dosen yang ada di Bali, gimana caranya untuk melakukan sesuatu yang bisa aku kontribusikan. Sangat setuju tadi, bagaimana caranya kita bisa berkontribusi di bidang kita masing-masing. Sama seperti yang juga Pak Dubes tadi sampaikan. Kalau aku di bidang pendidikan, maka nilai-nilai apa yang akan aku bawa dari semangat para pahlawan yang bisa aku kontribusikan untuk pendidikan di Bali, pendidikan di Indonesia, agar bisa meningkatkan kualitas pendidikannya juga. Jadi seorang pahlawan itu bisa untuk diri kita sendiri dulu. Dimulai dengan mengambil keputusan. Kalau sebagai generasi muda, keputusan apa nih yang bisa kita ambil? Untuk self-development diri sendiri dulu, sehingga nantinya bisa berkontribusi. Baik. Terima kasih atas definisinya, Ibu dosen ini. Mungkin juga aku ingin menanyakan juga, karena aku sendiri I'm really interested in academia gitu. Bagaimana mungkin sebagai pengalaman menjadi dosen juga, bagaimana sebenarnya kita bisa berkontribusi melalui akademia di Indonesia gitu. Dan kenapa mungkin Mbak Mia bisa menceritakan pengalaman pribadi kenapa memilih jalur ini gitu, menjadi dosen.
Oke, thank you Wira, pertanyaannya sangat menarik. Gimana sih kita bisa berkontribusi sebagai dosen atau sebagai di jalur akademia ya? Tadi Wira juga bilang tertarik juga untuk ini. Dulu mungkin aku punya kesalahan persepsi atau kekeliruan, di mana aku berpikir bahwa oke, kalau dosen itu berarti hanya mengajar. Jadi aku akan mikir dari Senin sampai Jumat itu aku akan full ngajar itu aja. Tapi setelah aku mencari tahu lebih dalam ya tentang menjadi seorang akademik dan juga dosen ini, ternyata sebagai dosen punya tanggung jawab yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi untuk di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada pendidikan dan pengajaran, tentu saja mengajar di kelas, bertemu dengan mahasiswa, ngomongin tentang mata kuliah, topik-topik, ada tugas, diskusi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Jadi ini ada penelitian. Dan ini satu hal yang juga aku dapatkan ketika aku kuliah di Belanda, S2 di Belanda, tentang bagaimana pentingnya sebuah riset atau penelitian. Kenapa sih ketika kita mau mengusulkan satu kebijakan, atau ketika kita mau memberikan saran atau masukan, itu dasarnya apa? Apa kita ngomong-ngomong aja, atau sebenarnya ada dasar riset sebelumnya? Apakah ada penelitian? Apakah ada kajian yang mendasari sebelumnya sehingga kita bisa memberikan rekomendasi sesuatu untuk pemerintah mungkin, atau untuk stakeholder lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini bisa dalam bentuk kita memberikan pelatihan kepada masyarakat, atau kita memberikan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat di satu desa, kita datang ke sana, kita berdialog, kita berdiskusi, kita bisa juga mengajak mahasiswa, kemudian kita bersama-sama memberikan solusi untuk desa tersebut. Jadi ada 3, pendidikan dan pengajaran tadi yang pertama, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Setelah aku tahu Tridharma Perguruan Tinggi ini, kemudian aku merasa bahwa, wah, sebagai dosen, ternyata banyak kontribusi yang bisa aku lakukan dari ketiga hal tadi. Dan mulai, karena aku juga dosen muda dan baru berkecimpung di dunia pendidikan ini, aku pelan-pelan mulai belajar. Bagaimana sih untuk memberikan suatu riset yang berkualitas? Bagaimana aku membuat satu tulisan yang idenya tuh original, kemudian bisa bermanfaat juga untuk Indonesia dengan isu-isu terbaru. Dan yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan apa yang bisa aku berikan kepada masyarakat dari skill yang aku miliki, sehingga itu bisa membantu masyarakat. Itu 3 hal dalam tugas menjadi seorang dosen Tridharma Perguruan Tinggi, dan menurutku itu adalah satu kontribusi yang menarik, dan dari sana aku tertarik menjadi dosen dan akhirnya sampai sekarang juga mengembangkan karir di dosen. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah disebutkan soal kajian atau riset di perguruan tinggi Indonesia gitu. Aku kemarin sempat baca soal hanya sepertiga dosen Indonesia menerbitkan penelitian gitu. Menurut Mbak Mia ini kenapa? Kenapa pahlawan-pahlawan pendidikan ini tidak bisa maksimal dari segi itu, dari segi tersebut? Mungkin first hand experience di sini ada. Oke. Kalau dari aku, pertama aku melihat bahwa research culture-nya belum terbangun secara baik. Karena kalau misalnya kita mau lihat research culture, itu kita harus melihat dulu bagaimana sih orang menanggapi hasil sebuah penelitian atau hasil sebuah riset. Kemudian bagaimana orang juga melihat urgency dari adanya riset, dari adanya penelitian. Ketika waktu aku kuliah di Belanda, ketika kita mau ngambil literatur aja, atau kita mau wawancarain orang, supervisor dan juga dosen tuh benar-benar concern. Wah, ini ntar penelitiannya arahnya seperti apa, dan mereka benar-benar bersemangat dengan adanya satu penelitian. Karena sudah terbangun budaya untuk meneliti, kemudian sudah terbangun juga budaya untuk memanfaatkan hasil dari sebuah penelitian. Menurut aku itu yang masih kurang, karena pertama, belum dilihat urgensinya apa nih dalam melakukan suatu penelitian. Apakah kita meneliti cuma sekedar, biar kita publish aja, atau sekedar meneliti, atau kita memang meneliti berdasarkan isu yang lagi tren, atau suatu hal yang lagi banyak menjadi bagian dari conversation, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah setelah kita meneliti, hasilnya itu seperti apa? Apakah kita memberikan rekomendasi juga dari hasil penelitian itu? Apakah kita juga bisa memberikan manfaat dari hasil penelitian kita, atau hasil penelitian kita hanya tercetak dan udah segitu aja? Jadi research culture ini yang menurut aku juga perlu sesuatu yang perlu dibangun lebih besar lagi agar orang memahami bahwa riset bukan sekedar kita ya udah ngetik nulis gitu aja, bukan, tapi ada manfaatnya dan ada pemikiran dalam sebuah riset yang nantinya akan bisa bermanfaat dalam kita membahas sebuah isu.
Baik, terima kasih. Mungkin kalau aku ngobrol sama Mbak Mia bisa lama, nanti bagus nggak kebagian ngomong. Jadi mungkin pertanyaan terakhir saja, menurut Mbak Mia apresiasi terhadap pahlawan-pahlawan pendidikan ini sudah cukup belum? Mungkin dari pihak pemerintah dan juga mungkin dari pihak swasta atau masyarakat luas lah. Sebagai dosen, apakah apresiasinya sudah cukup atau belum seperti itu? Dan juga pensiunan ya atau mantan dosen, veteran dosen. Boleh dijelaskan? Oke, kalau misalnya aku melihat dalam konteks mantan dosen atau veteran dosen, aku belum bisa memberi komentar untuk itu ya. Tapi kalau misalnya pahlawan secara keseluruhan, aku punya first hand experience di mana kakek kandungku sendiri adalah seorang veteran perjuangan di Bali. Jadi aku ketika baca topik kita hari ini dan veteran ataupun bahas tentang pahlawan, itu sesuatu yang personal untukku. Karena itu juga kakekku sendiri adalah seorang pahlawan juga dan juga veteran, dan beliau juga memberikan nilai-nilai dan semangat perjuangan pada aku dan juga keluarga. Itu suatu hal yang sangat baik. Kemudian kalau misalnya kita melihat bagaimana untuk ke veteran sekarang, kemudian bagaimana juga peran dari pemerintah, aku lihat sekarang sebenarnya sudah ada banyak upaya untuk menghargai veteran, kemudian juga untuk menghargai bagaimana tokoh-tokoh pendidikan yang ada. Sudah mulai ada kesadaran di sana. Tetapi mungkin masih banyak juga usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar bisa lebih maksimal lagi. Yang pertama, misalnya kita bisa melakukan lebih banyak pendataan. Mana sih tokoh-tokoh pendidikan yang benar-benar punya kiprah, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, yang punya kiprah, yang kemudian punya impact, yang punya kontribusi. Dari sana setelah kita mendata itu, kita kemudian punya database orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang di sini sudah memberikan kontribusi. Jadi dari sana kita bisa tahu orang-orangnya siapa, dan kemudian kita bisa membuat suatu jejaring, dan dari sana bisa bertukar pikiran dengan yang generasi baru nih, dengan yang seperti aku, dosen-dosen yang masih muda. Jadi bisa belajar dari sana dan bisa mendapatkan inspirasi. Aku rasa secara personal, pemerintah sudah berupaya untuk memberikan apresiasi kepada veteran, kepada tokoh-tokoh pendidikan juga, tapi ke depannya masih banyak hal-hal yang bisa kita improve bersama-sama. Dan nggak bisa kita terus hanya minta nunggu-nunggu pemerintah. Ayo kita bersama-sama juga bisa nih kontribusi masing-masing sesuai dengan peran dan juga kapasitas kita. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak Mia. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lah soal akademia dan research culture yang tadi Boleh. disebutkan. Terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Mia. Kita akan lanjut ke pembicara berikutnya. Mbak Nina Gusmita, yang merupakan atlet Paralimpik Indonesia, yang pernah juga memecahkan rekor nasional ya. Halo Mbak Nina, bisa terdengar dengan jelas? Ya. Sekarang tadi lagi di Solo ya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu sebelumnya dan kenapa lagi ada di Solo segala macam. Ya. Halo teman-teman semua, selamat malam Bapak KBRI Den Haag dan teman-teman virtual semuanya. Mas Wira, sebelumnya aku perkenalkan diri, aku Nina Gusmita, atlet Paralimpik atletik balap kursi roda. Sekarang lagi di Solo sedang menjalankan pelatihan nasional untuk jangka panjang. PJP berarti ya? Untuk informasi aja, aku dulu juga pernah ngatlet juga di softball DKI, jadi tahulah istilah-istilah seperti itu. Oke, Nina, boleh mungkin ceritakan pengalamannya gitu, bagaimana bisa menjadi atlet Paralimpik dan yang akhirnya memecahkan rekor nasional. Jadi life story-nya Nina dulu secara singkat gitu, bagaimana? Sebelumnya aku terlahir dari keluarga yang senang dengan olahraga. Jadi mamaku seorang atlet voli juga, emang dari keturunan udah senang olahraga dari kecil gitu kan. Dan akhirnya sampai besar umur 14 tahunan masuk klub bola voli, dan di umur 18 tahun aku mengalami kecelakaan. Akhirnya harus mengalami kaki kanan yang diamputasi gitu. Akhirnya aku ikut atlet Paralimpik dan kemudian terpanggil masuk ke pelatnas. Dan akhirnya kemarin kesempatan Peparnas Papua kemarin dan memecahkan 3 rekor nasional. Oke, baik. Jadi kalau aku dari riset dan juga informasi dari KBRI, dulu sempat jadi atlet voli duduk, lalu berubah menjadi atlet kursi roda,
Mungkin bisa diceritakan kenapa pindah cabur segala macam. Iya, awalnya kan 2017, di posisi 2016 aku kecelakaan, dan katanya pelatnas voli duduk itu membutuhkan pemain, dan akhirnya karena tahu aku dulu mantan pemain voli, jadi dipanggillah ke pelatnas voli duduk, dan akhirnya untuk main 2019 mau ke Filipina, ternyata voli duduk itu tidak dipertandingkan karena kekurangan negara, jadinya aku harus, kalau emang masih mau bertahan, harus pindah cabur ke atletik, dan akhirnya aku pindah. Oke. Nina boleh diceritakan nggak kemarin rekor nasional apa yang sudah dipecahkan dan perjuangan untuk memecahkan rekor nasional itu bagaimana gitu? Karena aku sendiri tahu bagaimana rasanya monotonnya hidup seorang atlet yang bangun tidur, latihan, makan siang, latihan lagi, terus tidur, nggak boleh malam-malam, besok paginya latihan lagi gitu. Gitu aja 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman, keluh kesahnya juga ada. Silakan. Iya, aku memecahkan rekor nasional di nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Itu keluh kesahnya, Mas Wira juga tahu kehidupan atlet seperti apa gitu kan. Awalnya aku nggak menyangka akan memecahkan rekor nasional. Aku taunya yakin aja sama diri sendiri kalau bisa dapat emas gitu. Aku nggak nyangka kalau akan memecahkan rekor nasional. Karena aku juga nggak cari tahu rekor sebelumnya itu berapa kan di Jabar 2016. Jadi kayak ya udah latihan, yang penting memaksimalkan yang udah dilatihan selama 2 tahun. Soalnya kita dari 2019 mau Filipina dan akhirnya nggak jadi tanding karena pandemi. Itu udah 2 tahun, 2019, 2020. Full latihan, nggak ada event. Jadi memang euforia tandingnya udah muncak di Papua kemarin. Jadi kayak harus nampilin yang terbaik gitu udah. Tapi sebelumnya waktu sebulan tanding tuh, aku ngerasanya stres banget karena emang kayak siap nggak siap gitu. Jadi kayak ada mental yang goyang gitu. Nah kan jadi ngerasanya, duh ini bisa nggak? Tapi kalau ditanya orang, yakin nggak? Yakin, pede, percaya diri. Tapi pas lagi di kamar, duh ini bisa nggak? Jadi emang stres sendiri gitu. Ya aku ngerasa ternyata membuahkan hasil juga di sana. Mungkin pertandingan pertama doang yang goyang gitu mentalnya, kayak nervous kebanyakan gitu. Tapi akhirnya di pertandingan kedua, ketiga udah aman. Baik. Jadi ini merepresentasikan provinsi mana, kalau boleh tahu? Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Oke, emang asli orang Medan? Iya, atau? asli orang Medan. Oke. Kalau kan sebagai atlet juga aku tahu gitu, majunya sebuah olahraga di Indonesia terutama itu masih sangat bergantung kepada pemerintah gitu, karena fasilitas yang dipakai juga fasilitas pemerintah kebanyakan. Kalau aku sendiri karena atlet softball, tahulah bukan sebagai olahraga prioritas gitu yang ada di provinsi aku gitu, yang prioritas yang pastinya atletik segala macam. Ini aku ingin menanyakan ke atlet yang Paralimpik gitu. Menurut Nina bagaimana sih keluh kesahnya soal menjadi atlet yang bukan cabur utama gitu, quote unquote. Dan bagaimana cara Nina bisa overcome hal tersebut gitu? Menurut aku ya, di pemerintahan sekarang itu pemerintah Indonesia juga udah sangat mendukung kita yang atlet Paralimpik. Karena begitu aku masuk ke cabang olahraga ini, aku sangat mendukung. Kemarin juga Kemenpora sempat datang ke lokasi venue-venue kita latihan gitu. Emang udah ngerasa pemerintah sangat mendukung kita atlet yang Paralimpik gitu kan. Aku nggak tahu kalau cerita-cerita yang nggak enak sebelum aku masuk ke atlet Paralimpik itu gimana gitu. Jadi pas aku masuk, aku udah ngerasain kalau pemerintah sangat mendukung kita gitu. Oke. Mungkin juga selain pemerintah juga dukungan masyarakat Sumatera, specifically mungkin ada nggak sih yang peduli tentang atlet cabur Paralimpik itu? Atau gimana? Yang seperti aku bilang tadi,
pemerintah udah sangat mendukung gitu Mas Wira. Jadi ngerasanya euforia masyarakat juga pemerintahan dari provinsi masing-masing itu juga udah mendukung karena tingkat prestasi yang diberikan Paralimpik juga udah lumayan legit gitu. Jadinya ya sama-sama dapat income-nya gitu. Tadi juga disebutkan sebelumnya sebelum jadi atlet Paralimpik sempat jadi atlet volleyball dulu ya. Volley duduk waktu junior volley juga sebelum kecelakaan dan akhirnya kecelakaan volley duduk. Oke, ada perbedaan nggak sih jadi atlet volley biasa lalu karena kecelakaan menjadi volley duduk? Transisi tersebut berat nggak atau mungkin bisa diceritakan prosesnya juga? Enggak ya, secara garis besar teknik volley sama volley duduk itu hampir sama karena emang pakai tangan gitu. Yang membedakan kalau volley kan perlu penguatan kaki, sedangkan volley duduk pure menggunakan tangan. Jadi kayak bergesernya menggunakan bokong gitu, nggak boleh mengangkat bokong gitu. Jadinya emang pure kekuatan tangan, kaki itu nggak dimainkan gitu. Prosesnya ya seiring adaptasi sama games-game bareng temen aja gitu prosesnya. Oke. Baik, terima kasih banyak Nina. Bagus, sekarang sudah terhubung dengan kita. Apa kabar, Bagus? Halo. Oh, pakai batik juga. Sebentar. Mungkin kita semua sudah mengenal Bagus dengan baik karena ya sering diberitakan lah di media segala macam. Tapi kita dengar langsung dari Bagus sendiri deh. Gus mungkin bisa perkenalkan diri segala macam. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bagus Kavi, asal dari Magelang, Jawa Tengah. Saya sekarang bermain untuk FC Utrecht di Belanda. Oke, mungkin karena aku teman personal dengan Bagus, tapi bisa diceritakan nggak Gus pas saat pertama kali datang ke Belanda bagaimana, mungkin cari temennya bagaimana di Utrecht, dan juga hubungan dengan teman-teman teammate yang tidak, ada language barrier juga kan di situ. Bisa ceritakan pengalamannya? Ya pengalamannya sangat tidak sesusah apa yang saya pikirkan sebelumnya sih. Pertama kali saya datang ke sini sangat merasa nyaman, apalagi banyak makanan-makanan Indonesia yang membuat saya tidak perlu masak atau apa, jadi saya bisa beli, kan banyak sekali di Belanda ini. Terus pertemanan tidak cukup, adaptasi semuanya lancar sama cuaca, sama lingkungan dan segala macam, nggak ada any problem lah semuanya. Jadi sejauh ini aman-aman aja. Oke. Mungkin di sini juga ada beberapa yang belum tahu juga, Bagus kemarin sempat terkena cedera gitu. Dan aku memaknai tadi pahlawan itu adalah seseorang yang ada distinguished action-nya gitu. Dan menurut aku overcoming an injury adalah sesuatu yang distinguishable lah. Gus bisa mungkin diceritakan pengalaman overcoming injury kemarin, masuk ke tim baru lalu nggak bisa langsung main. Untuk seorang atlet kayaknya agak berat gitu. Bagaimana pengalaman Bagus kemarin? Sampai sekarang akhirnya bisa main lagi kemarin. Pengalaman ya itu menurut saya adalah bagian dari resiko, bagian dari apa yang saya jalankan, yaitu sepak bola. Mungkin semuanya olahraga juga mempunyai resiko masing-masing, tapi di sepak bola ya cedera itu hal yang lumrah dan tapi kadang kita bisa antisipasinya. Cuman kalau misal di lapangan ya apapun bisa terjadi juga. Terus ya awalnya memang sangat berat sekali ketika itu, padahal sebelum kejadian cedera itu sebenarnya banyak tawaran juga dari klub-klub Eropa yang harusnya kalau misal saya sempat memikirkan kalau misal saya berangkat ke beberapa negara itu mungkin saya tidak akan terjadi cedera. Tapi di sisi lain juga ketika mendapat cedera, habis itu rehabilitasi di England selama hampir 1,5 tahun, terus dapat trial di Belanda, habis itu berusaha membuktikan walaupun waktu itu masih dalam keadaan sakit, tapi saya untuk memaksakan. Ya sebenarnya itu
tidak patut dicontoh, tapi saya berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik. Habis itu mereka akhirnya menyukai saya dan kita negosiasi segala macam, ngurus surat-surat. Habis itu ya mereka ada program khusus untuk menyembuhkan saya dulu, ankle saya dulu selama 6 bulan di sini, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa kembali lagi main bola, kembali lagi bisa latihan bersama teman-teman, dan kemarin juga barusan selesai bersama timnas nasional under 23 U23, terus ya baru saja balik, dan ya itu singkat cerita perjalanan saya. Oke. Mungkin juga kalau kita bicarain pahlawan nih, growing up gitu, punya pemain favorit lah yang menjadi pahlawan gitu. Setahu aku sih beliau adalah Bambang Pamungkas ya. Menurut Bagus, bagaimana Bambang Pamungkas bisa merepresentasikan seorang pahlawan gitu untuk karir Bagus gitu? Ya, saya mengidolakan beliau, seorang Bambang Pamungkas mungkin dari kecil. Saya besar selalu melihat Bambang Pamungkas bermain. Saya ketika tumbuh besar selalu melihat Bambang Pamungkas bermain. Makanya saya sangat menyukai Bambang Pamungkas. Ya menurut saya Bambang Pamungkas adalah menjadi pahlawan saya karena dia berhasil menjadi top skor sepanjang masa timnas nasional Indonesia dan top skor juga di klubnya yaitu Persija Jakarta. Dan pribadi saya sendiri mungkin kalau bisa menyamai dia atau ya siapa tahu bisa melebihi pencapaian Bambang Pamungkas itu sih. Oke, mungkin kalau dari BP sendiri, atlet kan ada on field dan off field gitu. Bagaimana Bagus bisa terinspirasi oleh aktivitas BP on field and off field gitu, of the field? Yang saya tahu Bambang Pamungkas di luar lapangan dia sangat disiplin dari makan, istirahat, dan membatasi dia untuk bersosial media, dan dia sangat-sangat menjadi inspirasi bagi semua pemain-pemain muda, khususnya saya sendiri, untuk mencontoh hal-hal baik seperti itu. Itu ketika di luar lapangan, tapi ketika di dalam lapangan dia berubah menjadi seseorang yang ingin membunuh lawannya. Jadi ya memang di sepak bola emang harus begitu. Ketika kita di lapangan memang harus merubah karakter kita untuk tidak mau kalah dengan yang lainnya sih. Itu yang mungkin sejauh ini saya mencoba tirukan. Baik. Menurut aku sih pahlawan juga adalah seseorang yang melakukan suatu hal yang tidak bisa orang lain lakukan gitu. Mungkin pemain Indonesia, terutama sepak bola di Indonesia belum banyak lah yang bisa tembus ke klub-klub internasional, terutama kayak FC Utrecht. Mungkin ada juga yang kemarin di FC Gdansk gitu. Siapa namanya Gus? Egy Maulana. Yang di Polandia. Egy Maulana, betul. Ya, menurut Bagus, bagaimana sih agar kita bisa lebih banyak lah orang-orang yang bisa menembus bermain di luar negeri dan tingkat internasional segala macam lah. Menurut saya pribadi sih, saya yang selalu saya tegaskan ke diri saya sendiri, saya orang Indonesia. Saya kalau misal main bola, mainnya pasti di Indonesia itu mungkin hal-hal yang biasa. Tapi ketika saya mempunyai target khusus untuk bermain di luar negeri, walaupun dulu saya mikir itu impossible, tapi saya bisa mewujudkan hal itu terjadi. Ya pastinya pemain-pemain Indonesia itu banyak sekali yang lebih bagus dari saya, banyak sekali pemain-pemain bagus di Indonesia. Cuman mereka harus punya mindset yang merubah pikiran mereka untuk men-challenge diri mereka untuk pengen lebih, dan jangan gampang homesick atau kangen-kangenan sama kampung halaman, orang tua segala macam. Itu mungkin beberapa contoh untuk bisa bermain di Eropa sih. Oke. Bagus sendiri pernah ngeliat diri sendiri sebagai pahlawan nggak sih, atau bagaimana? Kalau saya belum bisa juga dikatakan sebagai pahlawan juga.
Mungkin agak aneh ya kalau nyebut diri sendiri pahlawan. Enggak juga, belum juga masih jauh. Oke. Ya ini mungkin pertanyaan terakhir juga ya. Bagus sendiri ngeliat kan di sini ketemu banyak teman-teman Indonesia gitu. Teman-teman pelajar dan juga mungkin diaspora Indonesia yang ada di Belanda gitu. Menurut Bagus selain lewat olahraga nih, tadi juga aku udah menanyakan ke Kolonel Harto pertanyaan yang sama gitu. Menurut Bagus bagaimana sih teman-teman ini, apakah ada satu mindset yang berbeda agar bisa berkontribusi dan akhirnya menjadi quote-unquote pahlawan in their own ways lah. Menurut Bagus gimana? Ya pastinya lah, mereka juga teman-teman saya khususnya Wira yang jauh-jauh datang dari Indonesia belajar kuliah di Belanda itu kan pasti pengen merubah Indonesia lebih baik lagi. Itu aja sih. Oke. Jadi mindsetnya di situ. Latar dari kenapa berangkat ke Belanda segala macam. Oke, thank you so much Gus atas waktunya. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab tadi karena juga tadi agak telat. Ada yang angkat tangan, Ibu Henrika atau Bapak Jerman. Maaf kalau salah menyebutnya. Ya. Ya, mungkin bisa langsung ditanyakan pertanyaannya dan kepada siapa? Baik, perkenalkan selamat siang. Saya Suster Maria Henrika. Saya berada di Jerman. Pada kesempatan ini saya tidak bertanya, tetapi saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mbak Mia, Bapak Harto Santoso, dan juga Dek Nina tentang apa arti pahlawan itu. Bagiku secara pribadi yang sekarang berada di Indonesia, benar sekali apa yang dikatakan Pak Hartono, bahwa aku atau kita yang berada di negara orang lain, kita datang tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi keberadaan kita membawa nama negara kita. Maka aku secara pribadi, aku menghadirkan apa itu bangsa Indonesia di negara orang. Jadi, dan banyak hal yang aku contoh di negara secara khusus Jerman on time. Ya, untuk suatu on time, kalau kita bisa on time, itu juga merupakan suatu pahlawan. Pak Harto tadi mengatakan tidak perlu menjadi seorang polisi atau pahlawan negara, tapi jadilah pahlawan bagi diri Anda seperti yang dikatakan Mbak Mia. On time untuk diri sendiri ataupun memenuhi undangan orang lain, itu juga adalah suatu pahlawan. Dan seperti yang dia katakan Dek Nina tadi saya suka sekali bahwa Anda selalu berpositif thinking dengan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah memberikan fasilitas yang baik untuk kami peserta GIM. Itu adalah juga suatu, bagiku itu adalah pahlawan. Jadi pahlawan itu sendiri tidak, ya memang sangat besar jasa para pahlawan untuk kita negara kita, tapi mari kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri di mana kita berada. Kita tidak menuntut orang lain, tapi mulai dengan diri sendiri. Supaya semua menjadi aman. Itu dari saya. Terima kasih dan saya senang bisa bergabung dengan Anda di Hari Pahlawan ini. Hidup Indonesia. Selamat siang. Mungkin tadi aku agak miss, ada pertanyaannya atau hanya komen tentang... Saya hanya komentar. Tadi dari awal saya katakan bahwa saya hanya berkomentar apa itu arti pahlawan. Oke. Terima kasih banyak atas komentarnya. Terima kasih, sama senang sekali. Mungkin selanjutnya ke Bapak Panji Sembara. Halo. Halo, selamat malam. Tadi baru di unmute. Makasih, sorry. Halo, bisa dengar? Bisa dengar. Ya, ya. Halo. Mungkin bisa diajukan pertanyaannya dan kepada siapa? Oke, kalau boleh selamat malam semuanya dari selamat siang mungkin ya di sana. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Kalau boleh saya izin bertanya untuk 3 pihak sekaligus ya. Jadi untuk Unifil dan juga dari Kolonel Hasto dan juga dari Ibu siapa Mbak dosen tadi Mbak Ana Agung ya, dan juga dengan pihak KBRI.
Pertanyaan pertama adalah Garuda, Pak, selalu bangga melihat Unifil ada di sana. Saya selalu senang, dulu saya sempat tinggal di Saida dan juga di Rashidiyeh, salah satu kamp Palestina yang ada di sana, bekerja di NGO. Jadi saya pengen bertanya, Pak, bagaimana bisa menebarkan semangat kebersamaan selalu dengan masyarakat di lingkungan baru dan mempertahankan prestasi yang telah diemban atau diperoleh dari pasukan-pasukan sebelumnya, karena pasukan Garuda ini unik kan, selalu selalu rolling per tahun begitu. Jadi sangat menarik tentunya bisa bagaimana mempertahankan prestasi, dan sambutan masyarakat itu luar biasa. Bahkan saya ketika berkunjung ke base itu di Nakura, toko-toko di sana itu udah pada jago bahasa Indonesia nawarin souvenirnya. Jadi saya kaget, waduh, kok pada jago bahasa Indonesia di sini gitu kan, hebat sekali. Untuk persoalan yang kedua, untuk Mbak Anak Agung sebagai dosen muda, tentunya ada kendala dalam hal riset dengan birokrasi dan juga kondisi status quo yang ada ya dalam pemerintah. Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut dan juga bisa beradaptasi di situ dengan tujuan yang pengen diraih oleh Mbak Anak Agung. Selanjutnya dengan pihak KBRI, kebetulan saya lihat di sini juga ada Addik ya, Addikbud. Saya pengen bertanya, aset dan juga literatur tentang sejarah kita masih banyak sekali yang ada di Belanda. Bagaimanakah kiranya ke depan, apakah itu akan kemudian dibawa ke Indonesia atau disalin ulang untuk menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat Indonesia secara luas yang kebetulan belum sempat ke Belanda gitu, jadi belum sempat lihat di museumnya atau membaca literatur itu secara langsung. Demikian, kembali ke moderator. Terima kasih, selamat siang. Oke, siang. Mungkin bisa langsung saja dijawab Kolonel Harto dulu, mungkin tadi pertanyaannya dari Mbak Panji. Terima kasih Mas Panji, salam kenal kembali. Alhamdulillah sudah sampai di Nakura juga pernah. Jadi begini, Mas Panji, ini pun saya sebagaimana tadi katakan rolling ya, rollingan 1 tahun rolling ke 1 tahun rolling. Sebelumnya kita juga sebelum sampai di sini kita sudah melaksanakan namanya pre-deployment training. Pre-deployment training ini kita mengenal daerah yang akan kita datangi, budayanya, dan kita juga tukar informasi sebelum sampai di sini dengan yang akan kita ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Indonesia ini memang terkenal ramah dimanapun, mungkin karena kita itu berbagai suku bangsa dan kita sendiri sudah di negara sendiri sudah mingle ya dengan seperti itu. Jadi di sini alhamdulillah sejauh ini dan insya Allah sampai nanti selesai itu tidak ada kendala seperti itu. Benar tadi seperti yang dikatakan Mas Panji bahwasanya sampai di sini itu toko-toko di sini pun sudah bisa bahasa Indonesia karena saking ingin dekatnya dengan kita. Dan kita pun senang seperti itu ya, karena memang kan orang Indonesia terkenal nawar ya. Jadi kalau sudah bisa bahasa Indonesia, wah ini alamat nih, price-nya turun dong gitu loh dengan harga-harganya ya. Jadi seperti itu Mas Panji. Alhamdulillah dengan kita yang terkenal ramah, kemudian kita yang sudah orang sudah paham kalau merah putih ini adalah Indonesia dan mereka sudah tahu sepak terjangnya Indonesia yang sampai saat ini hari ini masih terkenal baik. Tidak ada kendala yang berarti. Kalaupun ada kendala yang berarti, balik lagi ke kita kepada frame-frame yang digariskan oleh UN di sana. Dan seperti yang saya katakan tadi, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kita berdiskusi dan kita kembali ke tempat tadi, ke tempat yang ada permasalahan itu, dan alhamdulillah selesai. Demikian. Oke, terima kasih banyak Kolonel Harto atas jawabannya. Mungkin sekarang ke Mbak Mia, tadi soal bagaimana menghadapi birokrasi segala macam. Mungkin aku juga akan ingin sedikit menambahkan ke pertanyaannya. Tadi sudah dipaparkan juga soal membangun research culture-nya Indonesia gitu. Dan menurut aku sih pemerintah adalah cermin dari masyarakatnya. Jadi bagaimana apa yang sebenarnya masyarakat bagaimana pemerintahnya akan mengikuti lah, karena itu prinsip demokrasi segala macam. Mungkin bisa dijawab juga lewat segi bagaimana membangun research culture yang tadi disebutkan. Oke, terima kasih. Halo Pak Panji, terima kasih atas
pertanyaannya tadi menarik ya, terkait dengan riset apa yang sedang saya jalani sekarang. Kemudian bagaimana ini dengan masalah atau tantangan di bidang birokrasi, status quo yang ada sekarang, bagaimana bisa menghadapi hal tersebut. Kalau jujur saja nih Pak, apakah saya mengalami itu? Jawabannya iya. Saya juga mengalami itu sebagai tantangan yang ada sekarang. Bagaimana misalnya nih, saya punya satu topik penelitian atau riset yang ingin saya tulis, saya kembangkan, kemudian saya butuh narasumber yang kompeten tentunya, qualified, kemudian saya berusaha menghubungi narasumber itu ketika saya bilang ini untuk riset, kemudian tujuannya ini. Ada yang tertarik, ada juga yang bilang, oh, di riset ya? Riset apa ya? Oh, sudah, kurang, nggak interest, kurang excited untuk memberikan informasi, memberikan jawaban, dan segala macam. Itu saya alami juga terkait dengan status quo yang ada. Apa yang saya lakukan adalah pertama, awalnya pasti saya merasa kayak, wah, nih padahal topik riset saya ini menarik, kemudian bermanfaat, tapi kenapa responsnya seperti itu? Yang saya lakukan adalah, pertama saya berusaha untuk menyesuaikan approach atau pendekatan apa nih harus saya sampaikan. Saya belajar gimana cara saya mungkin harus lebih baik dalam framing topik riset saya. Mungkin bagi saya itu sesuatu yang menarik, bagi orang belum tentu menarik. Apakah satu framing yang sama cocok untuk semua orang yang berbeda-beda? Atau saya sendiri yang berusaha menyesuaikan dengan tujuan atau orang yang sedang saya approach. Jadi itu yang saya lakukan untuk berusaha overcome tantangan itu, karena tantangan itu ada dan saya alami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai dosen muda, sebagai peneliti yang baru, saya baru nih Pak ya, saya lulus dari Belanda tahun 2019. Jadi saya baru sekarang 2021, baru mulai. Ada juga kendala dalam aspek intergenerational gap. Antar generasi ini beda-beda pendekatan, beda-beda pemikiran, karena kan pasti tumbuh dengan budaya yang berbeda, suasana atau kondisi yang berbeda dengan mungkin misalnya generasi saya atau mungkin generasi mahasiswa yang adik-adik lebih di bawah saya lagi. Perbedaan antar generasi itu ada, saya alami, tetapi kemudian apakah kita berhenti pada perbedaan antar generasi? Apakah kita nih semakin membuat kayak, wah itu kan udah generasi yang senior nih, beda sama kita-kita, atau apakah kita akan terus seperti itu? Menurut saya tidak. Jadi membangun dialog, intergenerational dialog ini menurut saya sangat penting. Jadi dialog, gimana sih saya bisa belajar dari yang sudah senior, sudah berpengalaman. Mereka pun melihat saya sebagai yang baru ini, saya berusaha menawarkan ide baru, perspektif anak muda, yang fresh. Sehingga daripada kita membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan, lebih baik kita berkolaborasi. Jadi itu yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan yang tadi Pak Panji sebutkan, birokrasi, status quo, bagaimana pandangan yang berbeda-beda tentang riset. Kemudian Wira menambahkan terkait dengan research culture yang tadi. Menurut saya ini penting sekali untuk dibangun oleh berbagai pihak ya. Tadi pertama untuk pemerintah sendiri. Kalau pemerintah saya lihat sekarang juga sudah banyak memberikan misalnya grant, research grant. Di mana research grant itu bukan cuma diberikan grant aja, tetapi ada pedomannya dulu. Ekspektasi risetnya seperti apa, kemudian ada mekanisme pengawasannya, kemudian ada mekanisme pemberian masukan misalnya. Itu satu hal yang sudah baik dilakukan oleh pemerintah. Kedua adalah universitas juga penting, perguruan tinggi. Jadi saya sendiri sebagai dosen muda, saya juga sudah pernah mengikuti grant yang diberikan oleh universitas. Jadi itu untuk membangun research culture, memberi peluang kepada dosen muda seperti saya untuk ikut dalam mendapatkan grant untuk melakukan penelitian. Itu saya melakukan itu. Itu cara-cara untuk membangun research culture. Kemudian yang ketiga adalah setelah riset ini selesai, bagaimana cara kita juga terus mempublikasikannya. Bagaimana cara kita juga menyebarkan hasil riset kita untuk dibaca lebih banyak orang, dibaca mahasiswa juga, kemudian mereka membuat penelitian lanjutan, atau mereka punya temuan yang lebih baru, atau mereka memberikan kritik terhadap temuan kita, kemudian kita membuat lagi riset berikutnya. Jadi itu sesuatu yang sifatnya terus-menerus, karena ini kan ilmu pengetahuan ya, terus berkembang ada dinamikanya, dan justru itu sesuatu yang sangat-sangat mengasihkan buat saya. Ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang mengasihkan. Jadi I think problems itu exist, tantangan itu memang exist, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan membangun research culture
juga dimulai dari diri kita. Gimana integritas kita sebagai researcher ini sendiri dalam mempertanggungjawabkan riset yang kita lakukan. Terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak Mia. Ini pertanyaan terakhir juga yang diajukan dari yang ada di kolom chat. Nina, kepada Mbak Nina, maaf. Nina, you are the hero for the inclusive society in Indonesia, especially for the handicapped community. How do you promote sports and disabled people in the nation gitu. Jadi bagaimana Nina bisa mempromosikan soal isu-isu difabel dan juga sport Paralimpik in general gitu. Kalau menurut aku sih di generasi milenial sekarang ya semua menggunakan media sosial menurut aku, dan jaringan media sosial juga udah mendunia kan, jadi yang paling mudah untuk saat ini ya dengan media sosial menurut aku. Apakah Nina seorang influencer sekarang di salah satu platform media sosial? Seperti Bagus. Enggak sih, enggak sih, belum. Kalau aku masih junior ya menurut aku, jadi kayaknya belum sampai ke sana. Cuman mungkin akan menyusul Bagus. Oke. Nanti ditunggu kalau udah ada centang birunya ya seperti Bagus. Kalau influencer juga enggak saya. Mungkin juga Bagus bisa menjawab pertanyaan yang mirip-mirip. Bagaimana bisa mempromosikan, ya kalau sepak bola kan menjadi salah satu sport favorit di Indonesia ya. Tapi bagaimana Bagus bisa mempromosikan olahraga tersebut lebih tinggi supaya bisa lebih solid lah industrinya gitu. Sepak bola udah terlalu besar di Indonesia. Semuanya tentang sepak bola kalau di Indonesia. Ya, tapi ya kayak untuk promote lebih besar lagi, apakah ada cara atau kayak yang dipikirkan? Belum ya? Okay. Belum ada cara. Kalau Nina, ada langkah-langkah konkret nggak ya untuk bisa mencapai membesarkan sport Paralimpik dan isu difabel gitu? Kalau isu difabel sendiri, kemungkinan ya kalau aku sendiri ya dengan cara berprestasi di kancah internasional gitu kan, itu juga salah satu cara untuk memberitahukan orang-orang bahwa kita atlet difabel atau disabilitas bisa juga berprestasi untuk negara gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Nina, dan juga tadi Bagus sempat ngomong sedikit. Tadi Mas Panji, apakah masih ada di sini? Halo, Mas Panji? Oke, mungkin aku akan menanyakan saja ke tadi ada pertanyaan dari Mas Panji kepada pihak KBRI soal bagaimana KBRI bisa ikut mempromosikan lah beberapa barang-barang peninggalan yang ada peninggalan Indonesia yang ada di Belanda, atau peninggalan-peninggalan atau yang ada di Belanda gitu. Pak Din mungkin bisa jawab. Halo. Ya. Pertanyaan pertama, okay. Apa pertanyaannya tadi tentang literatur katanya? Ya, literatur dan sejarah Indonesia. Tentang literatur. Ya, pertama terima kasih atas pertanyaannya. Saya sedang di jalan ini sebenarnya. Ya, sebenarnya banyak sekali buku-buku sejarah atau manuskrip, arsip-arsip yang ada di Belanda ya, yang terkait dengan sejarah, terutama itu misalnya di Leiden University, terus kemudian di Arsip Nasional, itu banyak sekali. Kalau arsip tentu banyak sekali arsip. Di Leiden buku-buku, terus kemudian manuskrip, bahkan untuk seni juga ada sejarah, bisa melihat misalnya lukisan-lukisan itu. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Sebenarnya sebagian sudah ada, misalnya digital ini manuskrip itu sudah digitalisasi gitu. Tapi memang sebagian tidak, untuk mengaksesnya masih
masih terbatas ya untuk mengakses gitu. Tidak semuanya misalnya bisa diakses dari Indonesia gitu. Ada sebagian yang sudah bisa diakses dari Indonesia. Itu. Terus yang lain misalnya kalau kalau buku-buku ya tentu teman-teman bisa manuskrip terutama yang terkait dengan manuskrip ya tentu teman-teman bisa datang sendiri ke kampus-kampus di Indonesia, di Leiden terutama ya. Dulu di Leiden ada KITLV, Research Center, salah satu riset center terbaik di dunia tentang Indonesia, apalagi tentang sejarah. Surat kabar yang tahun 19-an itu masih ada tersimpan dengan baik sekali. Tapi memang itu belum digitalisasi, belum dibuat elektroniknya gitu. Itu aja saya kira tentang literatur ya. Kalau kawan-kawan itu sempat bisa datang ke Belanda, saya kira akan sangat baik sekali. Nah sekarang memang ada kerjasama tentang manuskrip, tentang kemudian arsip ini sudah ada antara ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dengan beberapa lembaga di sini, terutama dengan perpustakaan Universitas Leiden dan dan Arsip Nasional. Tapi lagi-lagi persoalan akses ini masih menjadi isu gitu loh, menjadi isu. Ada perbedaan pendapat antara terkait dengan akses itu. Apakah misalnya kalau kita mengakses itu kemudian copyright dan lain sebagainya, persoalan terkait dengan itu masih perbedaan pendapat antara ANRI dengan misalnya dengan Leiden atau dengan Arsip Nasional. Mudah-mudahan ke depan ketika perbedaan pendapat ini sudah selesai, maka bisa diakses secara remote gitu dari jauh, sehingga digitalisasi itu manfaatnya sangat baik sekali, banyak sekali manfaatnya. Semua orang bisa mengakses gitu. Itu aja saya kira. Baik, terima kasih Pak Din atas jawabannya. Sekarang juga ada pertanyaan lagi untuk Nina dan Bagus mungkin dari Pak Freddy. Bagaimana ya kalau sebagai atlet kita sangat tergantung dengan pelatih kita ya. Bagaimana seorang pelatih bisa menimbulkanlah talenta-talenta terbaik dari teman-teman atlet agar bisa menjadi pahlawannya masing-masing. Mungkin Nina dulu bisa dijawab. Apakah ada pelatih yang notable gitu yang sangat berpengaruh terhadap Nina? Kalau menurut aku sih kesuksesan seorang atlet itu tergantung juga dari pelatihnya. Kan karena kalau aku olahraga individu, jadinya aku emang bener-bener butuh seorang pelatih yang mengkoreksi aku harus bagaimana, aku kurangnya apa, harus banyak mengoreksi lah intinya. Jadi aku sangat membutuhkan pelatih yang emang benar di situ gitu. Maksudnya yang emang mengerti aku butuhnya apa, yang seperti apa gitu. Jadi kayak peran pelatih itu kayak 40%, 60% gitu. Oke. Kalau Bagus, ada jawaban mungkin? Kalau saya pelatih itu ya salah satu pahlawan saya juga sih. Saya kalau misal mungkin tidak ada pelatih ya mungkin tidak menjadi seperti sekarang ya. Karena apalagi pelatih ketika saya waktu pertama kali main bola itu sekarang juga masih menjadi pahlawan saya. Saya sering telepon beliau dan segala macam. Itu pelatih itu hal yang penting bagi saya sendiri. Baik, terima kasih Bagus atas jawabannya. Ini juga ada pertanyaan untuk Mbak Mia lagi nih. Pertanyaan untuk Mbak Mia, seperti yang tadi Mbak Nina sampaikan, semua orang bisa jadi pahlawan misalnya dalam pengambilan sebuah keputusan, dan pastinya yang kita putuskan ada dampak positif dan negatifnya. Itu tantangan kan Mbak? Pertanyaannya saya, bagaimana jika menghadapi tantangan itu? Oke. Dari ini Ibu Endang ya. Halo.
Ibu, terima kasih Bu. Dari tadi saya lihat di komentar di kolom chat aktif ya Bu menyimak diskusi hari ini. Terima kasih Bu, sangat saya apresiasi juga. Sebelum saya jawab itu, saya mau menanggapi deh yang bagus tadi bilang dan juga Mbak Nina tadi bilang terkait dengan pentingnya pelatih ya kalau tadi. Kalau saya sendiri sebenarnya juga pengen bilang kalau pahlawan itu bisa juga guru ya. Karena kebetulan sekali malam ini ada salah satu guru saya juga yang jadi peserta nih. Guru SMP saya, ada Bapak Priyana Ginada juga bergabung hari ini sebagai sosok guru yang juga sosok pahlawan. Selamat malam Pak Pri, saya yakin juga yang lainnya mungkin Mas Wira dan teman-teman lain juga punya sosok guru yang dari dulu mendukung kita dan memotivasi, dan itu juga merupakan salah satu bentuk dari bagaimana kita bisa melihat sosok pahlawan dalam guru ataupun tadi coach yang pelatih yang juga memberikan semangat dan banyak motivasi. Nah, untuk pertanyaan dari Ibu Endang juga, bagaimana kalau kita dalam pengambilan keputusan pasti ada dampak positif dan negatifnya, dan itu tantangan. Sekarang kalau misalnya dari pengalaman saya pribadi, ya itu pasti ada, saya setuju itu ada. Dalam kita udah mengambil sebuah keputusan, ada risiko, ada konsekuensi dari keputusan yang sudah kita ambil itu. Entah itu dampaknya positif, bagus, ternyata keputusan kita tepat, sesuai dengan kondisi kita, itu ya bagus, oke. Tapi kalau misalnya ternyata setelah kita mengambil keputusan, wah ternyata ini keputusan yang tidak tepat. Seharusnya kita ada alternatif lain atau jalan lain. Kalau dari saya sendiri, saya juga pernah mengalami itu. Tidak semua keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tepat, keputusan yang langsung membuat semuanya lancar-lancar aja. Tidak. Ada juga keputusan yang kurang tepat, keputusan yang seharusnya saya pertimbangkan lebih matang. Tapi apa yang saya lakukan adalah yang pertama, menerimanya terlebih dahulu. Itu yang saya lakukan, Bu. Saya menerima bahwa saya membuat kesalahan, saya menerima bahwa saya membuat keputusan yang tidak tepat. Tapi setelah saya menerima itu, saya akan melakukan evaluasi. Gimana sih selanjutnya untuk mengambil keputusan berikutnya, keputusan besar yang ada risikonya, ada konsekuensinya. Pertimbangan-pertimbangan saya harus lebih matang. Harus benar-benar mengconsider apa sih kira-kira konsekuensinya. Kemudian juga yang kedua adalah saya biasanya berdiskusi dengan orang sekitar. Kalau misalnya saya mau ngomongin tentang karir, saya akan berdiskusi dengan orang yang saya anggap bisa jadi mentor. Orang yang sebelumnya sudah berkecimpung di dunia itu. Mungkin saya bisa cari orangnya, mungkin saya kenal. Kalaupun nggak saya kenal, saya akan coba cari di internet, saya kirimin email, saya mau tanya, boleh nggak diskusi, seperti itu. Jadi saya akan, pertama, kalau keputusan yang saya ambil itu sesuatu yang kurang tepat, dan itu bagian dari kesalahan, saya akan menerima dan menganggap itu sebuah proses belajar. Ini proses belajar saya, ini kegagalan saya, ini keputusan saya yang tidak tepat, saya menerima. Setelah itu, saya mengevaluasi. Berarti next, kalau ada kejadian kayak gini lagi nih, saya harus lebih mempertimbangkan. Saya lebih banyak berdiskusi dengan orang sekitar, ataupun dengan orang yang profesional atau mentor, yang tadi saya sampaikan. Jadi saya bisa lebih berhati-hati lagi ke depannya. Karena nggak mungkin, di diri saya sendiri nggak mungkin semuanya 100% keputusan yang tepat dan konsekuensinya bagus atau hal yang diambil lancar-lancar aja. Ada memang kesalahan-kesalahan, ada memang hal-hal yang tidak tepat, dan saya berusaha untuk menerima itu, mengevaluasi dan belajar dari itu, menerima itu sebagai bagian dari perjalanan saya atau bagian dari proses saya. Terima kasih Mbak Mia. Mungkin yang tadi soal coach atau misalnya figur yang pembimbing lah, sudah dipaparkan oleh Mbak Mia, bagus, dan juga Mbak Nina ya. Mungkin Kolonel Harto ada cerita soal misalnya instruktur yang menginspirasi Kolonel sampai saat ini atau membimbing Kolonel sampai saat ini, dan juga bagaimana Kolonel bisa menjadi figur pembimbing bagi generasi prajurit berikutnya. Terima kasih ya, karena Mbak Mianya tadi mengusung-usung guru. Kebetulan saya pun keseharian saya adalah saya di Pusdiklat Bahasa. Jadi TNI kita di Kementerian Pertahanan itu ada tempat Pusdiklat Bahasa yang mengajarkan bahasa asing ya, Inggris, Jerman, segala macam itu ada di situ. Jadi kalau yang menginspirasi, saya pun yang menginspirasi saya adalah guru ya, karena hidup itu
manusia hanya bisa man purposes tapi God disposes gitu loh. Jadi kita hanya bisa ini, tapi Tuhanlah yang ini. Salah satunya yang memiliki di situ kontribusinya adalah guru. Guru yang menginspirasi saya mulai dari guru SMA ada di situ, kemudian di kuliah juga ada guru yang menginspirasi itu, ya intinya seperti itulah yang membukakan mata bahwasanya dunia ini luas gitu loh. Dunia ini luas, tidak hanya Indonesia gitu loh, tidak hanya Indonesia. Makanya inilah tapak kaki saya pun akhirnya sampai di satu negara yang namanya Lebanon gitu loh, yang selama ini kalau mungkin saya cuma kemarin-kemarin saya cuma nonton I Live My Heart in Lebanon, tapi today saya di sini gitu loh. Inilah yang saya hadapi, yang cerita-cerita dari rekan prajurit semua selama ini saya dengar, hanya saya dengar-dengar, ternyata saya temukan ya seperti ini. Jadi tidak ada lagi kalau nyampe di kuping saya yang hoax, yang mengatakan ini ya. Kita sudah lihat dengan mata kepala sendiri, ini loh. Nah, kurang lebihnya seperti ini, Mas Ira. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau pertanyaan terakhir bagi semua nih, pendek aja. Kan ini emang kita lagi menselebrasi Hari Pahlawan gitu. Apakah masih relevan selebrasi-selebrasi seperti ini untuk teman-teman semuanya, karena di sini ada dari berbagai sektor, berbagai bidang, dan bagaimana teman-teman bisa memaknai itu, ya memaknai Hari Pahlawan gitu. Ya pertama, apakah itu penting relevansinya? Yang kedua, bagaimana cara mementingkan, jika penting bagaimana kita bisa mementingkan Hari Pahlawan seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Nina dulu sekarang, nanti lalu langsung ke bicara berikutnya. Menurut aku memaknai Hari Pahlawan penting ya. Dengan cara kita mengingat-ingat pahlawan, otomatis itu membangkitkan semangat dan bagaimana cara memperjuangkan sesuatu untuk kedepannya gitu. Dan memberikan kontribusi untuk negara pun juga penting buat kita semua gitu. Baik, mungkin langsung ke Bagus. Gimana Gus, apakah Hari Pahlawan masih penting dan bagaimana Bagus celebrate-nya, merayakannya? Kalau menurut saya ya Hari Pahlawan sangat-sangat penting. Memaknai Hari Pahlawan ya sama kayak yang Nina bilang, dan pasti mendoakan pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahului kita sih. Itu aja. Mbak Mia, silahkan. Oke, menurut aku juga memaknai Hari Pahlawan sangat penting. Memaknai Hari Pahlawan ini juga membuat kita ingat bahwa semangat pahlawan itu kita bawa sampai sekarang, dan tentunya disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman, konteks situasi kehidupan kita sebagai generasi muda saat ini. Oke, terima kasih Mbak Mia. Mungkin terakhir, Kolonel yang sekarang setelah menjadi pahlawan di Lebanon, bagaimana, apakah Hari Pahlawan masih penting bagi teman-teman Indonesia, dan juga bagaimana Kolonel merayakan Hari Pahlawan? Ya, terima kasih Mas Wira. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Salah satunya menghargai jasa pahlawan adalah dengan mengingat dan memperingati apa yang sudah mereka lakukan. Ya, kebetulan di negara kita pahlawan sudah mengalirkan darah mereka, nyawa mereka, yang mereka sudah tidak berpikir apa-apa lagi selama ini jadinya hari ini. Ya, mungkin kalau tidak ada mereka, sejarah tidak akan seperti ini. Dan hari ini tidak akan ada yang namanya Kolonel Harto Santoso, itu tidak akan ada. Gitu. Jadi amat sangat penting kita tidak melupakan sejarah, apalagi kita melupakan para pahlawan. Entah itu pahlawan yang dulu, masa kini, ataupun yang akan datang nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Kolonel. Mungkin akan aku rangkum semuanya pembicaraan kita pada sore hari ini. Sepertinya ada pendapat yang sama dari kita semua bahwa ya pahlawan bukan hanya
yang kita pelajari di buku sejarah, pahlawan juga bukan hanya teman-teman yang diberikan amanat untuk bersenjata membela tanah air seperti itu. Kita tahu semua orang bisa menjadi pahlawannya as long as they fight for a greater good gitu. Selama mereka mempercayai kebenaran yang lebih besar daripada diri mereka sendiri dan mereka memperjuangkannya melalui sektor-sektor yang mereka bisa lakukan atau aksi-aksi yang mereka bisa lakukan. Mungkin untuk menutup perbincangan kita pada sore hari ini, aku akan mengutip Presiden Amerika John F. Kennedy. Beliau berkata di salah satu pidatonya, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country," gitu. Dan menurut aku semua semua orang bisa relate lah atau resonate ke pernyataan ini gitu. Apa yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk kepentingan bersama, tidak hanya kepentingan diri sendiri. Baik, sebentar. Sebelum kita lanjut ke doa bersama, Pak Dubes ingin menyampaikan pesan-pesan penutup. Silahkan Pak Dubes Mayerfas. Terima kasih Bapak Pak Kolonel Harto, Anak Agung Mia, siapa lagi tadi? Bagus, Bagus. Apa kabar Gus? Gara-gara kamu di Utrecht, kita semua nonton Utrecht. Bagus. Nina, iya juga Nina. Ini diskusi yang menarik. Wira sudah membawa diskusi kita sangat menarik, semangat. Izinkan saya sekali lagi atas nama teman-teman di KBRI mengucapkan terima kasih atas ngobrol kita sore, siang, malam hari ini. Kalau bisa saya lihat dari apa yang kita obrolan tadi, ya kita udah mendengar semua dari para pahlawan kita ya. Ada Bagus, ada Kolonel Harto, ada Mia, ada Nina. Mereka semua pahlawan. Apa yang mereka dapat ini semua melalui perjuangan. Bagaimana Mia tadi berjuang melalui pendidikan dari sekolah sampai ke luar negeri. Kolonel Harto juga tentu bisa menjadi seperti ini bukan orang sembarangan. Juga Bagus Kavi sampai cedera, pengobatan lama di mana-mana, tapi bisa menjadi sekarang. Begitu juga apa yang dialami oleh Nina. Perjalanan Nina tadi sangat memotivasi kita. Ada 3 hal yang saya lihat. 1, semangat, bahwa kita harus punya semangat. Nggak ada semangat, tidak mungkin menjadi 4 orang ini, tidak mungkin menjadi pahlawan. Yang kedua, perjuangan, semangat untuk berjuang, untuk melakukan sesuatu. Itu sebuah perjuangan. Bagus, Nina, Mia, perjuangannya sangat hebat lah. Itu saya bisa bilang hebat. Dan lagi pula dari rangkuman dari pembicara tadi dapat saya rangkumkan, kita harus set our goals. Masing-masing sudah set goal apa yang dia akan achieve dalam hidupnya dan dia semangat berjuang untuk mencapainya. Apapun yang mereka hadapi, physically, mentally, tantangan-tantangan lain mereka hadapi dan mereka mendapatkannya. Jadi 3 itu sangat menentukan untuk jadi apa kita, peran apa yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Itulah pahlawan. Semua kita bisa memberikan kehidupan kita ke keluarga kita, ke ruang kelas, mungkin seperti Mia tadi bilang, ke negara seperti Kolonel Harto, Bagus Kavi yang membuat nama Indonesia harum di Belanda, Nia yang sangat hebat perjuangannya. Jadi semangat perjuangan dan goal apa yang harus kita capai dalam hidup kita, dan perjuangan kita untuk mencapainya sangat menentukan bagaimana kita
bisa menjadi pahlawan untuk apa saja, untuk diri sendiri, keluarga, orang sekitar kita, untuk komunitas kita, masyarakat kita, bangsa kita pada akhirnya, dan untuk masyarakat dunia. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas sharingnya, terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang, sore, malam ini bermanfaat bagi diri kita semua dan diri orang-orang di sekitar kita dan juga negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Pak Duta Besar Mayer Fas, bahwa kita semua harus goal setting. Mungkin kita akan lanjutkan ke doa bersama untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur. Mungkin kita akan mulai silent moment selama 30 detik untuk berdoa dan mengenang pahlawan kita. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih sekali lagi semuanya yang telah hadir dalam perbincangan kita sore hari ini, siang, sore, dan malam hari ini, karena pesertanya dari berbagai belahan dunia. Terima kasih juga KBRI Den Haag telah mengadakan acara diskusi kebangsaan seperti ini. Semoga masih lanjut program kerjanya dan mendatangkan diskusi-diskusi yang lebih menarik lagi. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.